Baik, kita lihat langsung soal yang pertama. Ini adalah penggunaan daripada persamaan linear. Nah, dari data langsung aja kita misalkan untuk isi 2 orang tenda, untuk isi 2 orang misalkan X, untuk isi 4 orang misalkan adalah Y. Lalu persamaannya X ditambah Y, karena tendanya yang di bawah ada sebanyak 60, berarti X tambah Y 60. Total yang kemping itu adalah 202, berarti persamaannya untuk 2 orang berarti X jadi 2X ditambah 4Y sama dengan 202. Ini kita lakukan eliminasi, dapat nanti X-nya 19, dapat nanti Y-nya adalah 41. Maka yang diminta adalah biaya jika harga sewa tenda isi 4 orang yaitu Y 15.000. Untuk yang isi 2 orang yaitu X 10.000, berarti langsung biayanya sama dengan 19 dikali 10.000 ditambah 41 dikali 15.000 sama dengan 805.000. Soal yang berikutnya, ini adalah aplikasi daripada lingkaran. Nah, kita perhatikan penampang berupa 2 buah lingkaran, berarti kita kasih dulu 2 buah lingkaran, di mana jarak antara pusat kedua lingkaran itu, ini jaraknya adalah 468. Radius tumpahan yang pertama, radius berarti jari-jari ini, jari-jari Neni sama dengan 9, dan jari-jari Neni sama dengan 4. Di mana untuk yang lingkaran yang pertama bertambah 2 kali lipat tiap 2 jam, sedangkan untuk tumpahan yang kedua yang jari-jarinya 4, dia itu nambah 3 kali lipat tiap 3 jam. Maka yang ditanyakan adalah radius kedua tumpahan akan sama setelah berapa jam. Nah, sekarang kita bikin ya, kita hitung manual aja. Kita bikin bentuk kotak gini ya, R1 ini R2 ya, tumpahan pertama, tumpahan per-2. Kita awalin dari startnya dari 0 jam. Ini R-nya itu 9. Dia bertambah tiap 2 jam, 2 kali lipat. Berarti ini nanti jadi 2 kali lipatnya, ini juga nanti 2 kali lipatnya. Awalnya 4 jam. Setelah 3 jam, ini berarti jadi 12. Setelah 3 jam kemudian, berarti ini jadi 36. Karena dia bertambah 3 kali lipat. Maka kita perhatikan, jari-jari yang pertama 36, jari-jari yang kedua 36 itu sama setelah 4 jam. Jadi jawabannya setelah 4 jam. Nah, kita lanjut. Di sini Pak Bowo memiliki sebidang tanah. Langsung aja. Tanah itu dibatasi oleh tali yang bentuknya Y sama dengan min X kuadrat, dan bambu yang bentuk persamaannya X tambah Y tambah 6 sama dengan 0. Nah, di sini kita ubah dulu ini jadi Y sama dengan min X minus 6. Karena yang diminta biaya, karena diketahui biaya per meter persegi, maka kita cari dulu luas totalnya. Berarti ini adalah aplikasi daripada integral. Kita gunakan rumus cepat. Luas D akar D per 6A kuadrat. Kalau dia nanti dibatasi parabola dengan garis. D itu adalah diskriminan. B kuadrat min 4 kali A kali C. Maka ini tinggal kita samakan. Persamaan parabola dengan persamaan garis. Min X kuadrat sama dengan min X minus 6. Kita nolkan. Berarti dapat X kuadrat min X minus 6 sama dengan 0. Hitung diskriminannya dapat 25. Berarti D-nya kita substitusi dengan 25. Berarti luasnya ini akar 25, 5 kali 25, 125 per 6. Maka biaya totalnya ini dikasih tahu untuk per meter persegi 24.000. Berarti biaya totalnya nanti adalah luasnya yaitu 125 per 6 dikali biaya 24.000. Nah, inilah tinggal dikalikan aja ya. Lalu selanjutnya nomor 4, statistika. Datanya langsung saya pindahin ini. Jumlah siswanya 30. Rataan dari 30% siswa 100, berarti N-nya sama dengan 9. Rataan dari 50% siswa 90, berarti kalau 50% dari 30, 15.
rataan dari 20%, yaitu X nggak dikasih tahu, berarti itu N-nya sama dengan 6, 20% dari 30. Rataan totalnya 85, terus rata-rata setelah remedial sama dengan 90. Maka yang ditanyakan adalah rata-rata siswa yang mengikuti remedial naik sebesar berapa. Berarti yang pertama kita cari dulu rataan siswa sebelum remedial. Berarti ini adalah rataan gabungan. Karena dia ada 30, berarti rataan 30. Ini 3 kelompok ya. Kelompok pertama ada 9 orang, kelompok kedua ada 15 orang, kelompok yang ketiga ada 6 orang. Ini rumusnya. 9 dikali rataan 9 ditambah 15 dikali rataan 15 ditambah 6 dikali rataan 6. Rataan kelompok dibagi 30. Ini kita lakukan substitusi aja. Dapat nanti X-nya sama dengan 50. Inilah rataan sebelum remedial. Lalu kita hitung rataan setelah remedial. Rataan setelah remedial sama dengan 90. Tinggal ini aja kita ganti dengan 90. Yang lainnya tetap. Ini tetap aja kita misalkan X. Nah ini kita hitung. Dapatlah nanti nilai X-nya 95. 75. Inilah rataan setelah remedial 75. Sebelum remedial 50, berarti naik dia sebesar, tinggal dikurangin 75 dikurangin 50, 25. Kita lanjut, Tina akan membuat kotak terbuka dari karton. Nah ini kartonnya, ukurannya adalah 6 x 5 inci, 1 inci 2,54. Nah karena kotaknya nanti terbuka, berarti nanti di pojok-pojoknya itu digunting ya. Digunting dengan ukuran yang sama, ukurannya adalah X. Nah sekarang kita hitung dulu panjang sisa yang ini sampai ke sini, berarti karena ukuran 6, berarti 6 dikurangin 2X, sementara yang ini ukurannya adalah 5 dikurangin 2X, karena ukurannya 6 dikali 5. Kalau saya ilustrasikan, inilah kotaknya, tingginya jadi X, panjangnya jadi 6 dikurangin 2X, lebarnya jadi 5 dikurangin 2X. Nah, tiap pertemuan dua sisi akan dipasang selotip warna. Berarti ini dia, warna merah ini selotipnya. Panjang total selotip yang digunakan itu adalah 18. Berarti kita hitung dulu X-nya itu berapa. Berarti nanti panjang selotipnya, ini yang panjangnya ini 6 kurangin 2X itu ada 2. Di depan sama di belakang. Yang 5 dikurangin 2X itu ada juga 2, samping kanan sama di kiri. Yang ini yang ke atas ini nanti ada sebanyak 4. Berarti jadi kita lihat 2 kali, tadi ada 2 ya, ditambah 2 kali, yang ini ditambah 4 kali karena ke atas itu ada 4. Nah sisi atas kan enggak dipasang selotip karena di soal hanya pertemuan 2 buah sisi karena di atas bolong. Nah ini kita selesaikan, dapat X-nya itu sama dengan 1 inci. Yang diminta adalah luas semua persegi yang dipotong, berarti warna biru ini. Itu luasnya ada 4, itu persegi berarti 4x kuadrat, X-nya 1 inci, berarti ganti langsung incinya dengan ini ya, 2,54 dikuadratkan. Nah itu tinggal diselesaikan. Yang selanjutnya, nah ini sebuah gedung yang luasnya 108 meter persegi dengan tinggi 4 meter. Maka nanti di sekeliling tembok akan dipasang panel kayu dengan ukuran 60 cm x 400 tanpa ada pemotongan. Nah ilustrasinya gini biar gampang. Misalkan ini adalah panel kayu. Yang ini yang panjangnya ini adalah 60 cm, ke atasnya adalah 400 cm. Nah berarti nanti untuk yang ke sini semua, ukuran panjang daripada gedung ini, karena ini 60, maka nanti semuanya ini harus dibagi oleh 60 karena nggak ada pemotongan. Sama untuk yang ini, untuk lebarnya ini. Lebarnya ini juga, kalau kita misalkan ini panelnya, ukuran yang merah ini kan 40 dikali 400. Berarti ini juga nanti harus habis dibagi 60. Berarti kita lihat opsinya. Bahwa panjang dan lebarnya harus habis dibagi 60. 12 meter habis dibagi 60, 9 meter habis dibagi 60 kalau dia kita konversi terhadap sentimeter.
Ya, pernyataan yang pertama benar, pernyataan yang kedua juga benar. 36 sama 3, 18 sama 6 juga habis. Pernyataan 4, 27 habis dibagi 60 ya. Tapi 4 meter itu nggak habis dibagi 60. Berarti jawabannya 1, 2, dan 3. Nah, yang ini sekarang 7 buah silinder yang jari-jarinya 7 cm disusun. Nah, ini ilustrasinya disusun. Maka yang diminta jika ketujuh ini dililit, ini tali pengikatnya. Panjang tali pengikatnya itu 768. Maka yang ditanyakan adalah banyak lilitan yang dibuat. Maka yang pertama kita hitung dulu, kita tarikin dulu, hubungkan diameter antara tiap lingkaran. Nah, berarti kalau kita lihat garis yang hitam ini kan garis penghubung antara pusat dua buah lingkaran. Kalau itu kita lihat ada berapa ini? Berarti ini nanti ada sebanyak 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka nanti panjang tali pengikatnya itu adalah 6 kali diameter. Karena dari jarak ini ke jarak ini jadi diameter ditambah keliling lingkaran. Nah, ditambah keliling lingkaran ini udah tetapan ya. Mau berapapun diikat, nanti selalu ditambah keliling lingkaran. Ini tinggal kita hitung. 6 kali diameter ditambah keliling lingkaran. Nah, silakan nanti dicoba ya. Berarti panjang tali pengikatnya 128. Nah, ini satu lilitan. Nah, yang tersedia 768. Berarti langsung dibagi aja. 768 dibagi 128. Berarti nanti ada sebanyak 6 kali. Nah, ini ada dua jenis kerucut ya. Kerucut yang pertama, kerucut yang kedua jenis B, ini jenis Q. Nah, di soal dikasih tahu bahwa jari-jari jenis B sama dengan tingginya. Kalau ini X, berarti tingginya juga X. Sementara jari-jari untuk jenis Q 2 kali tingginya, berarti tingginya adalah 2Y. Jika volume pasir P dan pasir Q sama, berarti volume P sama dengan volume Q. Volume kerucut itu adalah 1/3 luas alas kali tinggi. 1/3 luas alas kali tinggi. Tinggal disubstitusi untuk P-nya. Luas alasnya lingkaran PR kuadrat, di mana R-nya X. Tingginya juga X. PR X kuadrat kali X kuadrat, berarti 1/3 Pi X pangkat 3. Nah, yang ini juga. Ini tingginya 2. 2 kali 1/3, makanya 2/3 Pi Y. Y kuadrat dikali Y. 1/3 Pi sama 1/3 Pi habis. Berarti tinggal yang di kiri X pangkat 3, tinggal yang di kanan 2Y pangkat 3. Berarti ubah jadi X pangkat 3 dibagi Y pangkat 3 1/2. Jadikan jadi X per Y. Berarti 1 per akar pangkat 3 dari 2. Inilah perbandingan jari-jari kerucut B yang ini dengan kerucut Q. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Tetap semangat.